Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan kita orang Batak mengatakan demikian, niripu parhunikan HP pargadongan, niripu persaulian HP hamagoan. Kalau kita terjemahkan kepada bahasa Indonesia, saya pikir keberuntungan tetapi kerugian. Saya pikir sukacita ternyata duka cita. Nah, amanginan Bapak Ibu saudara-saudara, kira-kira demikianlah yang mau disampaikan firman Tuhan kepada kita hari ini, di mana ada satu keluarga yang bernama Abimelek. Dia memiliki satu istri namanya Naomi dan dua anak laki-laki namanya si Mahlon dan si Kilion. Nah, pada waktu itu terjadi bala kelaparan di Bethlehem. Kelaparan ini disebabkan oleh dua hal mungkin. Pertama, karena terjadi peperangan antar bangsa pada zaman itu, sehingga tidak sempat orang bekerja untuk menanam ladangnya karena peperangan, sehingga mengakibatkan kelaparan. Tapi ada juga karena musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga tanaman tidak akan bisa tumbuh. Kita ingat pada zaman Elia, 3,5 tahun musim kemarau, sehingga seorang ibu yang di Sarfat itu mengatakan hanya sedikit tepung, maka siang itu kami memasak dan kami akan mati karena sulit mendapat makanan pada zaman itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, demikian juga yang terjadi dalam kehidupan keluarga ini. Terjadi bala kelaparan di kota Bethlehem. Nah, setelah itu terjadi, maka keluarga ini berdiskusi. Kalau kita bertahan di Bethlehem ini, kemungkinan kita akan mati kelaparan. Maka lebih baiklah kita hijrah keluar dari Bethlehem ini. Kita pergi ke negeri seberang yang namanya negara Moab pada waktu itu, dengan harapan supaya mereka di sana hidup lebih sejahtera, dengan harapan mereka bisa hidup di sana bersukacita atau berlimpah rezeki. Itulah harapan di pikiran mereka. Itulah cita-cita mereka meninggalkan Bethlehem. Ada satu harapan agar mereka hidup lebih sejahtera. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, harapan tinggal harapan, cita-cita tinggal cita-cita. Ternyata apa yang mereka harapkan, hidup lebih layak, hidup lebih sejahtera, justru kebalikannya yang terjadi. Karena beberapa tahun mereka di kota Moab, suami daripada Naomi, Abimelek, meninggal dunia. Dan kedua anaknya ini menikah dengan perempuan Moab, satu bernama Orpa dan satu bernama Ruth. Tetapi dalam firman itu dikatakan 10 tahun kemudian anaknya yang dua ini meninggal dunia tanpa memiliki seorang keturunan. Coba Ibu bayangkan bagaimana perasaan seorang ibu ketika mengalami hal yang demikian. Suami meninggal, anak meninggal, yang diharapkan menjadi sandaran hidupnya pada waktu dia nanti tua. Tetapi harapan
itu tinggal harapan, kenangan itu menjadi kenangan, semuanya sirna dalam waktu sekejap. Itulah yang terjadi dalam keluarga ini. Tadi harapannya, tadi cita-citanya ingin mendapat kehidupan yang lebih layak di Moab. Tetapi justru duka cita, tangisan, ratapan yang dialami keluarga ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, satu sisi logika berpikir Naomi dan Elimelek ini sesuatu yang hal wajar. Kita keluar dari Bethlehem, kalau kita di sini kita akan mati kelaparan. Itu secara duniawi, itu hal wajar. Tapi dari segi iman, dari segi hak sosial, bahwa Elimelek ini, Naomi ini tidak yakin lagi akan kuasa Tuhan. Dari mana kita tidak yakin? Karena mereka lebih melihat kenyataan, melihat keadaan. Bagaimana mungkin lagi kita bisa hidup di sini, di tengah-tengah kelaparan ini? Biarlah kita hijrah, biarlah kita keluar. Mereka tidak yakin lagi akan pertolongan Tuhan, sekalipun Tuhan itu sering bertindak melebihi dari yang mereka harapkan. Bukankah Amang Inang, Tuhan itu berkarya di tengah-tengah kehidupan bangsa itu yang sulit? Itu bisa kita lihat ketika bangsa itu keluar dari Mesir, di mana di sana ada gurun pasir yang tidak mungkin ada makanan di sana. Tetapi di tengah-tengah kesulitan itu Tuhan bisa bertindak berkuasa, mendatangkan makanan manna dari surga. Ketika bangsa itu berjalan di gurun pasir, di sana sulit air, tetapi Tuhan mendatangkan air dari batu. Bagaimana mungkin itu terjadi? Tapi itulah Tuhan kita, punya kuasa, punya sesuatu yang tidak mungkin menurut logika kita, tapi mungkin bagi Dia. Pemahaman seperti itulah yang keluarga Elimelek mereka tinggalkan. Mereka ragu akan kuasa Tuhan. Jadi seperti sering saya katakan, Amang Inang, kadang-kadang iman kita itu mempengaruhi keadaan yang kita alami. Ketika kita bertemu dengan sesuatu yang sulit, waduh, bagaimana ini? Tidak mungkin seperti itu. Dan kadang-kadang kita juga bisa menilai seseorang dari segi ekonominya. Saya dong DP alam Batak si Bata mandok napatial-tial hodoi amatai natai iba ini anak pun nak kuliah tuh, dari mana dananya? Bukan do inatai, bukan do pendapatannya matai ya. Tuh dua anak nak kuliah, waduh ina, bukan. Memang Bapak Ibu kau kenal itu orangnya, kau kenal itu istrinya, kau kenal itu suaminya, tapi Tuhannya tidak kau kenal. Aiholat ukuran di comai itu di baik komanada. Alai Tuhan ni na porsiai dan kita tahu debata nabui patu bahus yang naso mungkin, gak mungkin. Alania kalmangin anda, jangan nilai orang lain dari segi ukuran duniawi. Tapi Tuhannya tidak kau kenal. Aina orang kita semuanya kalmangin mulu mostok rohata mulai bos kita. Atak suhi berarti pacal-cal tadi. Bukan dero, buboto dok sini kamis gue di siarok kamis. Gaya anak kona kuliah di Jakarta, di Bandung, di Medan, pakai baru. Jauh mana dona ditendaho, alai Tuhan dan ditendaho. Ai Tuhan itu adalah Tuhan yang mampu berbuat melebihi dari yang mereka harapkan. Alani sebagai orang Kristen, motivasi keluarga, motivasi tetangga, silakan baik sekolah dan anak nih,
Esoro kepekutar patu padi batado. Sepatutnya sebagai orang Kristen kita harus berperilaku memotivasi seperti itu. Dan itulah yang terjadi dalam keluarga Elimelek. Mereka berpikir di sana ada harapan, di sana ada sukacita. Mereka meninggalkan Betlehem, atau secara teologianya mereka meninggalkan Tuhannya. Mereka pergi keluar. Mereka tidak yakin lagi akan kuasa Tuhan, yang di tengah-tengah kelaparan itu juga Tuhan bisa bertindak, Tuhan bisa menyediakan. Pernahkah Amang Inang membaca Alkitab kita tentang Abraham? Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, ahai Tuhan, persembahkan itu anakmu Ishak. Lalu tanpa komentar dia ajak si Ishak ke Gunung Moria. Waktu itu Ishak berkata, ayah, among bapak, di sini sudah tersedia kayu bakar dan api. Di manakah domba yang harus kita persembahkan? Hal wajar pertanyaan itu. Tetapi Abraham waktu itu berkata, sungguh luar biasa, sekalipun sebenarnya Ishak yang dikorbankan, tetapi Abraham berkata, hai kawana, Tuhan menyediakan. Para dia ini debatado ini mana? Dan luar biasa do hapor siam di siapa kami. Tuhan menyediakan. Bagaimana mungkin seekor domba bisa sampai ke atas gunung Moria? Asugai horboi manang rusak wajar. Tapi domba tidak mungkin bisa hidup di atas gunung. Dia hidup di dataran rendah karena lemah fisiknya. Tapi justru apa yang tidak ada bagi logika manusia, di situ Tuhan sediakan domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan ganti Ishak. Nah, itu menjadi sebuah contoh amanginan. Dan itu sudah ada dalam buku orang-orang Yahudi. Cerita itu turun-temurun dan dituliskan, itu sudah dikotbahkan. Tetapi Elimelek, Naomi, Maklon Kilion tidak yakin akan kuasa Tuhan. Lalu mereka pergi, meninggalkan desanya, meninggalkan Tuhannya, ragu. Dan ternyata harapan itu menjadi sebuah kenyataan pahit. Makanya kalau Naomi artinya manis, cantik, lalu ketika dia pulang, semua keluarganya yang di Betlehem mengatakan, oh ayo doh besi Naomi. Tapi Naomi bilang, jangan lagi sebut aku Naomi, tapi sebutlah nama aku Mara, artinya pahit. Si pahit mabain buahku. Dulu saya berharta keluar dari Betlehem, tapi sekarang dengan tangan kosong aku kembali. Si pahit nama guarku, tak si manis si Mara, kata dia. Dan itulah yang kita lihat dalam naskah ini. Tetapi ketika duka cita itu bertubi-tubi datang, Naomi menyadari perbuatannya. Naomi sadar. Dia tahu bahwa di Betlehem telah terjadi makanan yang berlimpah. Dia pulang. Dan dia mau berpisah dari menantunya itu. Pulanglah kau, hai anak-anakku. Pulanglah kau Inang. Pulanglah kau Orpah. Pulanglah kau Rut ke bangsamu, ke orang tuamu. Karena apa? Karena tidak ada lagi yang kau harapkan dariku. Biasa may isang kalak batak pisang ni dote. Mula mati abang nga. Boy doang gina mengganti. Abang natigaw paso-paso mo ni. Ay si do. Ang gikuyan do ama. Lagi ni sa amin ko na. Boy do to. Nakana mati mo.
Dan itulah yang diceritakan Naomi. Seandainya hari ini saya menikah, seandainya malam ini saya melahirkan, tidak mungkin lagi ini menjadi suamimu. Makanya pulanglah. Awalnya Orpa dan Ruth itu setia, apalagi Naomi, Orpa. Mereka menangis. Bunda, kami tidak akan mau pulang, kami akan bersama-sama dengan engkau kemana engkau pergi. Demikian kata Orpa dan Ruth. Tetapi Naomi menjelaskan kembali, inilah saya Ruth, tidak ada yang kau harapkan lagi dari aku. Aku seorang perempuan, sudah perempuan janda pula, sudah janda miskin pula, tidak ada yang kau harapkan. Tetapi melihat itu Orpa goyah, imannya goyah, kesetiaannya goyah. Setelah diceritakan, waduh, ibu Habibah, lalu diharap menutus yang simagokong. Lalu pura-pura dia mencium mertuanya itu dan menangis. Lalu dia pergi pulang ke rumah orang tuanya. Jadi taringo tahu amang inak, tapi ina cerita anekdot ya, bukan kisah nyata. Anekdot namanya. Ada satu keluarga, jadi Marsahid mamatai. Jadi ki Marsahid butuh madana belga la operasi. Jadi arong go tunggan ini amat tanah Marsahid itu ni istri non namorajong. Lama dah sudah tu si tunggane itu gimana ay palaha ay badah ay Marsahid do lain unaw. Jadi neng operasi butuh dana sekitar 30 juta kata dokter. Beda lagi obat hanya biaya operasi. Jadi kalau boleh kami meminjam dulu. Kami pinjam dulu, uang kami kurang hanya 5 juta, jadi 25 juta lagi. Tolonglah itu, tunggane bantu dulu kami. Apa kata siapa ini? Hula-hulanya ini. Aku itu babeno, baru menurut mobil pihami, habis. Baru manor tano, baru babai kuliah nyaka para mamon, om mana sana. Padahal dia banyak uangnya. Tapi karena dia pikir dari mana nanti baulah kuni kira soni 1001 macam alasan. Lalu pulanglah itu naon dengan tangan hampa, tidak ada apa-apa. 1 minggu kemudian ala sudah dioperasi modima namatai suami naik. Dung diboto keluarga ni tunggal ini moding biasa mete. Roma 10 meter rope sejauh ni lainong ngamang guki lainong amang laiku horo laiku no burju mas horo ido rohak tu ho ya to mai ho maninggal horo amang soni holong rohak tu ho horo burukku horo laiku no burju siapa kana sini atau mai ho maninggal no mas holong rohak tu ho na saya matangis na. Ibu tahu lo kamangina, dokter PBG kita mati ini. Saya istana holong gorang tu saya. Ibu kita mati ini terhijab ibarat. Aku mulai holong gorang tu. Nak kau sudah hubi cepetmu. So tahu goholimu. Tidak. Oleh dok soni terbarik kata mati bisa mati. Itu semua contoh sering kita seperti itu. Orpa. Demikian juga Orpa dalam nak ini. Holongor hakku tuh mertuaku Naomi. Tu dia aku tu sirau bangsaku. Tu dia aku tu sirau. Tapi ketika Naomi menceritakan ini loh saya, tidak ada yang kau harapkan dariku. Tidak ada. Seperti kata Tuhan Yesus tadi dalam epistel, kalau burung-burung ada sarangnya. Serigala ada sarangnya, burung ada juga sarangnya. Anak manusia tidak punya loh. Kalau itu motivasimu,
saya tidak punya harta, lebih kaya itu serigala, lebih kaya itu burung itu dari saya. Seperti itulah Naomi, tidak ada yang kau harapkan dariku. Aku sudah janda, aku sudah tua, dan aku tidak mungkin lagi punya anak. Dan sekalipun aku hari ini menikah, punya anak, tidak mungkin lagi kau tunggu itu. Iman Orpa goyah. Tadi dia mengatakan aku setia. Tadi dia mengatakan kemana pergi, ke situ aku juga ikut. Tapi ketika diceritakan Naomi kehidupannya, iman Orpa goyah. Dia pergi. Tetapi amanginang Rut, dia tidak melihat kekurangan mertuanya. Dia tetap kokoh kepada pendiriannya. Sekalipun dia tidak ada yang diharapkan dari mertuanya itu Naomi, tapi dia berkata, kemana kau pergi? Ke situ aku pergi. Bangsamulah menjadi bangsaku, Allahmulah Allahku. Hanya kematian yang memisahkan kita. Setia. Dan itulah tema kita hari ini. Seperti kesetiaan Rut kepada mertuanya Naomi, seperti itulah diharapkan dari kita. Setia kepada Kristus, jangan mendua hati. Kita dengar tadi epistel yang ayat terakhir itu, setiap orang yang membajak menoleh ke belakang tidak layak masuk kerajaan Allah. Artinya tidak boleh hati yang mendua, tidak boleh hati berpura-pura. Bayangkan seorang membajak lalu saya lalu melihat ke belakang, baru naik torcono. Atau kita ingat amanginang keluarga Lot yang ada di Sodom Gomora. Malaikat Tuhan berkata, hai Lot, keluar kau dari Sodom ini. Tapi jangan menoleh ke belakang. Istri Lot mendua hati antara ya dan tidak. Buhado nang haruar blau, buhado wartakon, buhado horbokon, buhado sudion. Mendua hati. Lalu dia menoleh ke belakang dan menjadi batu karang. Oleh karena itu mari kita berperilaku seperti Rut setia. Dan Rut melihat dari segi iman. Dia mau merubah imanmu, Allahmulah Allahku. Dia bersedia meninggalkan budayanya, meninggalkan Allahnya, dan mau ikut kepada Allah Naomi yang mencipta langit dan bumi. Ternyata abanginang, orang yang setia tidak akan sia-sia dalam hidupnya. Ternyata di kota Bethlehem Tuhan telah menyediakan seorang konglomerat yang namanya Boas, yang menjadi suami daripada Rut. Tak terpikir si Rut ikut tunamorajongi mana musik kawin. Karena dari segi budaya, kebetulan si Boas ini masih bersaudara dengan Naomi. Seperti orang Batak, odo penabui, modang boyon, anggidok tunak, sauku, atau si Boas somat untuk meneruskan. Bayangkan. Dan terpikir si Rut bahwa itu akan ada Tuhan sediakan. Yang penting dia setia kepada mertuanya. Alania kamanginang mulu mangulu lupe natorasmu, mulu mangulu lupe simatuan. Perlakukanlah dengan baik. Ketika orang tuamu, ketika mertuamu tidak bisa lagi memakai bajunya, baik baju-baju naik. Ai ho pina julu tidak danak, ai sugui ho berbaju-baju. Alai omakmu do mabaju-baju ho. Dulu kamu tidak bisa minum. Ketika kamu anak-anak, orang tuamu, mamamu yang membuat kau minum. Mul subuh ibu omak misun ala minum, ala nisahi, ala ni faktor umur. Silakan kasih amagina minum naturasmi, si matuami. Dulunya kamu tidak bisa jalan, tetapi orang tuamu lah mengajari umur dalam hidup mak
Adena ngatenna, Adena ngatenna. Ada bahasa Indonesia dia Adena. Ada kubo tuh ya. Kamu tahu nama-nama kenatan mah. Begitulah cara orang tuamu membuat kau supaya bisa berjalan. Mula semua ini nak ras berjalan. Mula semua ini nak kau si madojak ngatukol si madojak naik. Tuntun dia ke kamar mandi, tuntun dia berjalan keluar. I hope ida dulu semua berjalan. 5 tahun tidak bisa berjalan. 5 tahun kau cakap buang air besar, tidak bisa membersihkan. Orang tuamu yang membersihkan, maaf, kotoranmu. Jadi mulai tempat tidurmu donato resmi di sisude soto pidoko pat ditanami tatanya aku mau makpon nang berdosa dari ini. Bahasa berdosa. Bayangkan. Jadi teringat tahu ada seorang keluarga di Rakmai mana dosi matuana. Jadi kebetulan mertuanya udah stroke. Jadi kalau namanya stroke tidak bisa lagi memegang sesuatu. Kalau dipegang gelas pasti jatuh pecah. Dipegang piring gelas pecah. Muruk mah, paramenau. Lu imana matu amat Pak? Semua barang udah pecah, dibuat inang ini. Kita buatlah piringnya dari kayu dan gelasnya dari kayu. Oh amat tay, agak pergi rutin tay. Aneh narana kan, atau emak baik mak benar. Di patok parmen nauma piring siap gau, dok galas siap gau. Jadi dari inilah piring inang, mau makan, mau minum, sekalipun kalau jatuh, tak pecahin nah. Dia rumah anak minat tay baru umur 2 tahun dibereng. Di sana tiki. Martukang mah anak mau di kamar. Martukang. Ayah harus nang tukangnya anak mau. Ribut kali kau. Joshua ini juga. Apa kau buat di situ? Ada lama. Pahami. Sampai borong ini mana? Nyotong dia huwa kamar direct. Aina diberengin nak terima. Ayah ada maksud tuh ahok. Roma anaknya. Kan oma mangalew piring nyokung siap gaul. Jadi maksud tu mulu matua ko oma haduan oma piringmu, oma galas. Kepada dia masunari guna. Karena mama juga buat seperti itu sama opung. Mas gara-gara gelas pecah, piring pecah lalu kau ganti. Jadi saya sekarang sudah persiapkan piringmu, ku persiapkan gelasmu dari kayu. Nanti kalau kau mama tua, inilah piringmu, inilah gelas. Waktu itu ini loh, total songgot. Parmain lagu curohai emang itu roy mana itu di hauli mana masih mau beli aku inangnya aku sudah ditegor kau pun lagu nak mak anggo galasi apa yang berpiring itu mak mau bercarak lagu hai ya kan kasolino sering kita dilihat kamu mah piring namu dilempar tuh di diri sepecah omak piringmu itu sebetulnya banggalah amang inang. Kalau mertuamu, kalau orang tua masih hidup, ayah orang yatim piatu ada bah, diri udah yatim piatu. Tapi kalau orang tuamu masih hidup sekali mobil itu serong, makpeol-peol berjalan, tidak bisa lagi memilih bajunya, baju dah, baik bajunya. Sekali lagi abang, aku hope 5 tahun asal tidak ada anak musuh, humah baju. Orang tua mido mereka berbaju baju. Subuh humangan, omak mido. Najuro di meme di hil-hil joidani ay sonong do pe pommu di hil-hil medani do misadani di buat musi sa pamanay di leong matu anak na yun jadi mulu subuhi be di hil-hil omak mi mertua midahan babuat ay blender idani beta sonda jijik ko makil-hil baik dan ingat tidak pernah sia-sia berbuat yang baik sama orang tua dan itu yang dilakukan Ruth kepada mertuanya sehingga kalau kita membaca akhir cerita Ruth luar biasa dari duka cita berubah menjadi sukacita bahkan di Alkitab kita dituliskan dari keturunan Ruth lah Tuhan Yesus silsilahnya lahir. Ruth melahirkan si Obed melahirkan ayah
daripada Daud, dan Daud silsilahnya sampai ke Tuhan Yesus. Dan ada berkat jasmani, tapi berkat yang luar biasa. Tuhan pakai Rut, seorang perempuan Moab, menjadi sarana kedatangan Kristus ke dunia ini. Alani akan menginang, banggalah, bersukacitalah ketika orang tuamu, mertuamu masih hidup. Lakukanlah yang baik, tidak pernah sia-sia berbuat yang baik. Dan yang terakhir, setialah kepada Kristus seperti kesetiaan Rut kepada mertuanya. Demikian juga diminta dari kita, setia. Dan itu yang dikatakan Wahyu 2:10, setialah sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Naik diho amanginang kehidupan ini, naik diho hanguruan nasalileng-leleng naik, setialah sampai akhir hidup. Amin.